Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pak Regi, perkenalkan saya Pithen Bonifacius DG dengan NIM 2022-730. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait kritik terhadap asumsi-asumsi akuntansi positif. Nah, dalam agenda kali ini saya ingin menjelaskan 5 hal. Yang pertama, apa itu positive accounting theory? Yang kedua, asumsi dasar positive accounting theory. Yang ketiga, kritik terhadap positive accounting theory. Yang keempat, alternatif pendekatan selain positive accounting theory. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu positive accounting theory. Jadi, positive accounting theory atau PAT adalah teori akuntansi yang tujuannya untuk menjelaskan dan memprediksi kenapa di dunia nyata seperti di perusahaan atau manajer memilih cara-cara tertentu dalam membuat laporan keuangan. PAT ini tidak hanya membahas bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, tetapi juga menjelaskan kenapa di dunia nyata orang-orang di perusahaan memilih metode akuntansi tertentu. Misalnya, kenapa manajer memilih metode depresiasi tertentu atau kenapa laba perusahaan ditampilkan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asumsi-asumsi dasar positive accounting theory. Nah, sebelum kita masuk ke kritik, saya menyisipkan materi ini agar saya lebih paham bagaimana positive accounting theory atau PAT ini bekerja. Jadi, saya perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa asumsi dasar yang melandasi pemikiran teori ini. Yang pertama adalah utility maximization. PAT atau positive accounting theory menganggap bahwa manajer atau pihak-pihak di perusahaan adalah manusia yang rasional, yang punya tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, manajer itu bisa memilih metode akuntansi yang bikin laba perusahaan naik supaya dia bisa dapat bonus lebih tinggi atau citra perusahaan terlihat lebih bagus di mata investor atau mencapai target tertentu. Jadi menurut PAT, positive accounting theory, pilihan metode akuntansi bukan sekedar atau hanya ikut peraturan aja, tapi juga bagian dari strategi manajer untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua adalah value free claim. Positive accounting theory juga mengklaim dirinya sebagai teori yang netral atau bebas nilai. Artinya PAT tidak mencoba menilai apakah suatu praktek akuntansi itu baik atau buruk, etis atau tidak. Tujuannya hanya menjelaskan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata berdasarkan data atau fakta. Yang ketiga, filsafat positivisme. Jadi positive accounting theory ini berlandaskan pada pandangan positivisme. Artinya, teori ini percaya bahwa realitas sosial seperti akuntansi bisa dipelajari dengan cara ilmiah, seperti kita mempelajari ilmu alam. Dengan mengamati data, perilaku, tren, positive accounting theory ingin mencari pola-pola yang bisa membantu akuntansi memprediksi bagaimana manajer atau perusahaan akan memilih metode akuntansi tertentu. Selanjutnya, hipotesis PAT. Dari asumsi-asumsi tadi, muncullah beberapa hipotesis terkenal dalam PAT. Yang pertama ini ada bonus plan hipotesis. Jadi manajer yang gaji atau bonusnya tergantung dari besar kecilnya laba, cenderung akan memilih metode akuntansi yang bikin laba tampak besar. Yang kedua, debt hipotesis. Kalau perusahaan punya banyak utang, terikat pada perjanjian tertentu, maka manajer akan berusaha mengatur laporan keuangannya supaya tidak melanggar syarat utang itu. Jadi mereka bisa memilih metode akuntansi yang membantu memenuhi ketentuan yang sudah disepakati. Yang ketiga, political cost hypothesis. Perusahaan besar yang keuntungannya sangat tinggi itu sering takut menarik perhatian pemerintah. Maka perusahaan ini mungkin akan memilih metode akuntansi yang bikin laba kelihatannya itu kecil supaya tidak kena pajak yang lebih besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kritik terhadap asumsi positif accounting theory. Yang pertama ini adalah terkait kritik filosofis. Jadi PAT ini tidak benar-benar netral. Sebelumnya
sempat disinggung bahwa PAT ini adalah teori yang netral atau bebas nilai. Ya, kita mulai dari kritik yang paling mendasar, kritik secara filsafat atau cara berpikir teorinya. PAT sering menyebut dirinya sebagai teori yang bersifat netral atau value free. Artinya dia hanya menjelaskan realitas, bukan menilai mana yang baik atau yang buruk. Tapi apakah benar begitu? Yang pertama, PAT masih punya sudut pandang tertentu. Ya, walau mengaku netral, PAT ini menggunakan asumsi bahwa manusia, khususnya manajer, akan bertindak demi kepentingan pribadinya. Nah, ini adalah sudut pandang ideologis yang disebut sebagai individualisme ekonomi. Dengan kata lain, PAT menyisipkan asumsi bahwa manusia itu selalu bersifat berpikir rasional, logis, termotivasi untuk keuntungan finansial. Tapi kenyataannya, tidak semua keputusan manusia bisa dijelaskan dengan logika untung ruginya saja. Misalkan, seorang manajer punya integritas tinggi, ya, maka mereka akan mungkin menolak manipulasi laporan keuangan walaupun ada potensi bonus yang besar. Kenapa? Karena dia menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab sosial. Jadi cara PAT memandang manusia itu terlalu sempit, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua adalah positivisme dan masalah kuantifikasi. PAT lahir dari filsafat positivisme, yaitu pandangan bahwa sesuatu hanya dianggap benar kalau bisa diukur dan dibuktikan secara ilmiah. Nah, dalam praktiknya, ini artinya PAT lebih percaya pada angka, data statistik, dan hasil observasi yang bersifat kuantitatif. Masalahnya, fenomena sosial tidak semuanya bisa diukur. Nah, misalnya, bagaimana kita mengukur terkait rasa takut akan kehilangan reputasi? Apakah ada ukuran pasti untuk mengukur integritas manajerial? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh budaya dalam pengambilan keputusan akuntansi. Nah, PAT ini mengabaikan semua ini karena tak bisa dihitung. Padahal faktor-faktor tidak terlihat ini justru punya dampak besar dalam praktik akuntansi. Nah, selanjutnya kritik terhadap asumsi utility maximization. Apakah manusia selalu egois? Asumsi utama dalam PAT adalah bahwa manajer selalu ingin memaksimalkan manfaat atau utility pribadinya. Tapi kritiknya jelas, manusia tidak sesederhana itu. Yang pertama, ada nilai moral atau etika. Tidak semua keputusan yang diambil manajer atau para atasan itu untuk kepentingan pribadinya. Ya, keputusan bisa diambil dengan pertimbangan ekonomi. Banyak manajer yang bertindak sesuai dengan prinsip moral, bahkan itu jika merugikan finansialnya. Ada yang lebih peduli pada reputasi atau tidak ingin mengecewakan rekan kerja ataupun publik. Yang kedua, budaya perusahaan berpengaruh juga. Lingkungan kerja juga memainkan peran besar. Jadi perusahaan dengan budaya yang kuat akan integritas dan akuntabilitasnya bisa menciptakan tekanan moral positif. Seorang manajer bisa dalam lingkungan seperti ini cenderung lebih berhati-hati dan gak mau melanggar etika, walaupun bisa menguntungkan secara pribadi. Dan yang ketiga, faktor psikologis dan emosional. Manajer itu bukan robot, mereka punya perasaan, mereka punya pikiran, intuisi, reaksi emosional. Bisa saja mereka menolak keputusan manipulatif karena rasa takut, malu, atau keinginan mempertahankan kepercayaan timnya. Nah, selanjutnya kritik terhadap reduksi realitas sosial. Jadi akuntansi itu bukan sekedar hanya angka. Nah, kritik ini menyasar pada kecenderungan PAT yang menyederhanakan realitas sosial. PAT memperlakukan akuntansi itu seolah hanya urusan teknis dan juga keuangan aja, padahal akuntansi itu adalah bagian dari kehidupan sosial. Yang pertama, laporan keuangan itu dipengaruhi banyak hal. Akuntansi tidak hanya disusun untuk investor aja, tapi terkadang laporan itu disesuaikan dengan tekanan politik, budaya lokal, nilai moral, tekanan politik, misalnya agar tidak terlalu terlihat kaya dan jadi sasaran pajak dari pemerintah. Yang kedua, budaya lokal, agar tidak mencoreng nama perusahaan dalam komunitas.
Dan yang ketiga itu nilai moral, karena pimpinan ingin bertindak secara etis. Yang kedua, manajer itu bukan homo economicus. Jadi PAT ini menganggap manajer itu seperti homo economicus atau tokoh dalam ekonomi klasik yang hanya peduli terkait keuntungan aja. Padahal kenyataannya tidak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka bisa mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, memikirkan tanggung jawab sosial, berusaha menjaga hubungan dengan masyarakat dan media, dan pada akhirnya mereka tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya aja, tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kritik metodologi. Jadi PAT ini terlalu fokus pada data empiris. Artinya teori ini tuh lebih mengutamakan hal-hal yang bisa diukur dengan angka atau statistik. Jadi akibatnya PAT ini sering mengabaikan konteks sosial yang ada di balik data tersebut. Padahal banyak fenomena akuntansi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Nah, jadi hanya mengandalkan data empiris seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alternatif pendekatan. Ya, selain PAT ada juga pendekatan lain dalam teori akuntansi yang bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas. Ya, dua di antaranya adalah critical accounting theory. Jadi teori ini lebih mengkritisi peran akuntansi dalam masyarakat. Tidak hanya soal angka-angka, tapi juga dia melihat bagaimana akuntansi bisa dipakai sebagai alat kekuasaan atau alat politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau positive accounting theory itu dia terlalu menekankan terkait soal angka. Nah, maka kita bisa menggunakan critical accounting theory. Ya, jadi dia bisa mengkritisi peran akuntansi dalam masyarakat dan tidak menekankan hanya soal angka-angkanya saja. Nah, critical accounting theory ini menyoroti bahwa akuntansi itu tidak netral. Laporan keuangan itu bisa mempengaruhi siapa yang punya kekuatan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Selain itu juga teori critical accounting theory ini lebih memperhatikan aspek sosial, politik, dan etika dalam praktik akuntansi. Yang kedua adalah normative accounting theory. Kalau PAT itu fokus pada apa yang terjadi, kalau normatif lebih fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Jadi teori ini tuh tidak cuma menjelaskan perilaku yang ada, tetapi juga mencoba mendorong praktik akuntansi yang lebih baik, yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendekatan normatif accounting theory ini membangun standar atau pedoman yang etis bagi akuntansi di masa depan. Kesimpulannya, meskipun PAT memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku manajer, namun asumsi dan pendekatannya ini masih ada keterbatasannya. Nah, oleh sebab itu, perlu pendekatan yang lebih komprehensif yang lebih mempertimbangkan etika, politik, dan konteks sosial dalam akuntansi. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.